berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga, silakan tadi nak. Iya. Angga tahu mengapa Angga dipanggil ke ruangan ibu? Tahu Bu, karena saya terlambat datang ke sekolah. Iya. Kamu tahu pukul berapa kita bisa masuk kelas nak? Tahu Bu, pukul 8. Iya. Sekarang sudah pukul 8.15. Berarti Angga terlambat 15 menit. Iya Bu. Kenapa Angga bisa terlambat hari ini? Tadi pagi saya terlambat bangun Bu. Tadi pagi terlambat bangun. Gak apa-apa sih Angga, ibu pun kalau terlambat bangun pasti terlambat juga pergi ke sekolah. Kira sudah berapa kali Angga terlambat pergi ke sekolah? Sudah 5 kali Bu. 5 kali dengan hari ini. Itu penyebabnya karena terlambat bangun juga. Iya Bu. Nah, ibu hargai usaha dan kejujuran kamu. Padahal kamu bisa saja kan tidak hadir ke sekolah. Iya Bu, saya tidak mau ketinggalan pelajaran di sekolah. Bagus sekali. Ibu hargai usaha kamu. Tapi apakah kamu tahu keterlambatan kamu hari ini itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya sadar sudah melanggar keyakinan kelas kita. Bagus, keyakinan kelas kita yang mana nih nak? Yang kira-kira sudah kamu langgar? Disiplin dan datang tepat waktu. Bagus. Jadi mengapa kita harus disiplin dan hadir tepat waktu nak? Agar hidup tidak teratur, bisa menerima pelajaran dengan baik, dan bisa menghargai guru-guru dan teman-teman. Ya, jadi apa kamu meyakini keyakinan kelas kita itu? Iya Bu, saya sangat meyakininya. Bagus. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan bangun lebih awal Bu. Iya. Bagaimana caranya nak? Bisa jadi kamu tidak terbangun. Saya akan menyetel alarm Bu. Bagus, itu ide yang bagus. Tapi bagaimana jika kamu tetap tidak terbangun meskipun sudah setel alarm? Saya juga bingung Bu. Adakah orang lain di rumah yang bisa kita minta tolong untuk membangunkan kamu? Ada Bu, ayah, mama, dan abang Bu. Bagus, berarti dengan bantuan alarm, kemudian bantuan ayah, abang, dan mama tadi, kamu bisa bangun lebih pagi kan nak? Bisa Bu. Kamu yakin bisa melakukannya? Ya, bisa Bu, saya yakin bisa melakukannya. Baik Angga, ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas dan belajar bersama dengan teman-teman kamu yang lain ya nak. Kamu harus semangat belajar dan mulai besok datang tepat waktu. Baik Bu, terima kasih. Oke, nak. Pakai cakar ayam. Kau nulis nggak? Rambut kok pada kayak gini? Ada beneran rambut kamu? Nangis. Oh, nangis dia, ayo nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga, silakan duduk nak. Terima kasih sudah datang. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil kemari? Tidak Bu. Tidak tahu. Jadi gini, tadi ketika jam istirahat, ibu lihat Alan menangis. Terus ibu tanya, katanya kamu jahil. Bisa kamu ceritakan sebenarnya apa yang terjadi nak? Saya dan Rifan hanya bercanda saja Bu, tidak bermaksud menyakiti. Ibu paham, kamu berpikir mungkin tadi hanya bercanda. Sebenarnya bercanda itu menyenangkan bukan? Iya Bu, bisa bikin ketawa. Iya. Tapi bisa jadi tindakan yang kita pikir itu bercanda ternyata sudah menyakitkan orang lain. Bagaimana menurut kamu nak? Ya Bu, saya dan Rifan tidak bermaksud menyakiti. Tapi sekarang saya sadar bahwa itu salah dan Alan merasa tersakiti. Ibu hargai kejujuranmu. Padahal bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, misalnya memukulnya, ya kan? Tidak Bu, kami tidak ingin menyakiti Alan. Bagus. Sekarang mari kita dipikirkan dampak perbuatanmu tadi terhadap Alan. Kalau kamu misalnya di posisi Alan, bagaimana perasaan kamu nak? Alan mungkin merasa sedih dan takut Bu. Iya, benar sekali. Alan mungkin merasa sangat sedih dan takut. Nah, tindakan kamu tadi nak itu termasuk bullying. Dan bullying itu bisa menghilangkan rasa aman dan rasa percaya diri seseorang. Nah, itu juga bisa menciptakan iklim atau suasana kelas yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana menurut kamu? Kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagus. Nah, menurut kamu kira-kira keyakinan kelas yang mana nih yang sudah kalian langgar? Menyayangi dan menghargai teman Bu. Saya merasa sangat bersalah Bu. Saya ingin meminta maaf kepada Alan. Bagus.
bagus sekali niat kamu, Ibu hargai niat kamu. Nah, langkah pertama adalah meminta maaf. Bagaimana cara kamu melakukannya, Nak? Saya akan menyupai alat dan meminta maaf kepadanya serta teman-teman sekelas ini. Iya, bagus sekali. Itu ide yang bagus dan harus kamu lakukan. Selain itu, Ibu pikir akan bagus kalau kamu mengikuti sesi konseling supaya kamu bisa paham apa itu bullying dan bagaimana cara meningkatkan rasa empati pada teman-temanmu. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia mengikuti sesi konseling? Baik Bu, saya bersedia mengikuti sesi konseling. Iya, bagus. Nah, sekarang hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mempererat hubunganmu dengan Alan? Mungkin kami bisa bekerja sama dalam proyek kelompok Bu. Itu ide bagus tuh. Itu bisa membantu kalian mempererat hubungan kalian dengan Alan. Kira-kira apa kamu bisa melakukannya? Bisa Bu, saya akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Angga. Ibu percaya kamu bisa berubah menjadi lebih baik dan bisa menjadi contoh untuk teman-temanmu. Kalau kamu perlu bantuan, Ibu selalu ada di sini untuk membantu kamu. Oke, Nak? Dikit lagi. Nah, sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas dan mulai melaksanakan rencana kita. Siap? Siap. Terima kasih Angga. Saya merasa sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Rini. Bu Rini tidak marah dan saya sangat nyaman bercerita sama Bu Rini. Saya menyadari tindakan yang saya lakukan tadi salah, yakni datang terlambat ke sekolah dan membuli teman. Tindakan saya tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya yakin akan bisa memperbaikinya dengan perasaan yang lega. Terima kasih Bu Rini sudah membimbing saya dan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji akan menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.